Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 PSAK 110 akan membawakan materi yang berjudul akuntansi sukuk. Pemateri pertama yaitu Nursila Moha, pemateri kedua yaitu Fadila Kadir, dan pemateri ketiga yaitu Nurlan Yusuf Muhammad. Materi yang akan dibawakan yaitu tujuan, ruang lingkup, definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Ada juga ruang lingkup, yaitu pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun entitas sektor publik. Pernyataan ini diterapkan oleh entitas swasta, namun entitas sektor publik dapat menerapkan pernyataan ini sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku. Dan pernyataan ini diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk. Beberapa instrumen keuangan memiliki karakteristik sukuk namun diberi nama yang berbeda dalam akadnya. Misalnya surat berharga syariah atau medium trend note syariah. Hal-hal yang tidak diatur secara spektif dalam pernyataan ini mengacu pada ketentuan PSAK lain yang relevan. Berikut adalah pengertian dari sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Ada juga beban ijarah. Beban ijarah adalah imbal hasil yang diberikan oleh penerbit sukuk kepada pemilik sukuk ijarah. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbit atau perolehan sukuk. Pasar yang lazim adalah pasar yang mana pembelian atau penjualan sukuk berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan sukuk dalam suatu kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. Berikut ini adalah karakteristik dari pernyataan tersebut. Yang pertama, ada sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan hak milik atau investor atas kepemilikan fisik aset, manfaat atas aset, proyek tertentu atau jasa tertentu. Yang kedua, ada penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad syariah termasuk adanya aset atau aktivitas. Yang ketiga, pemilik sukuk memperoleh hasil dan menanggung kerugian sebagaimana dinyatakan dalam akad. Yang keempat, penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah umumnya tidak hanya menanggung akad ijarah atau mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain, yaitu multi akad. Akuntansi penerbit. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran sukuk ijarah, yang dimana sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Beban ijarah diakui pada saat terutang. Amortisasi tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah. Kemudian yang kedua ada
pengakuan dan pengukuran sukuk mudharabah yang dimana sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. Amortisasi diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Kemudian yang kedua ada penyajian. Yang pertama, sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Yang kedua, sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer, yang dimana untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas atau entitas syariah, maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas atau bukan entitas syariah, maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk mudharabah. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, dan persyaratan penting lainnya. Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah termasuk jenis dan umur ekonomik. Kemudian ada untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aktivitas yang mendasari, nilai nominal, prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisabah bagi hasil, jangka waktu, dan persyaratan penting lainnya. Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah termasuk jenis usaha, kecenderungan atau tren usaha, pihak yang mengelola usaha, atau jika dilakukan pihak lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada akuntansi investor. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Di pengakuan awal yaitu entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan, sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi dan relaksifikasi. Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha. Setelah pengakuan awal, yaitu investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar, melalui laba rugi selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada urutan, yaitu harga kuotasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif atau input selain harga kuotasian yang terdapat di observasi. Yang berikut penyajian. Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Dan yang terakhir pengungkapan. Entitas mengungkapkan hal-hal yaitu klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.